Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 5582, Situasi di Dunia Bawah. Lu Ming telah menemukan pedang kristal ratusan tahun yang lalu. Setelah pengamatan yang cermat, ia menemukan beberapa karakteristik pedang kristal. Tapi bagaimana dia bisa mendapatkannya? Pisau kristal itu berada di kedalaman parit dan niat pisau di sana sangat mengerikan. Lu Ming memperkirakan bahwa jika dia bergegas turun, dia tidak akan bisa menahannya. Lu Ming merenung sejenak. Ia melambaikan tangannya dan sebuah perahu kecil berwarna ungu tembaga muncul. Itu adalah evolusi dari peti mati tembaga ungu. Lu Ming menamakannya perahu abadi tembaga ungu. Lu Ming berencana untuk mengendarai perahu abadi tembaga ungu dan bergegas. Demi keselamatan, Lu Ming mengeluarkan kuali abadi tertinggi. Ia menyembunyikan dirinya di dalam kuali abadi tertinggi dan mengendalikannya agar menyusut sebelum terbang ke perahu abadi ungu tembaga. Asyik, perahu abadi berwarna ungu tembaga itu melaju menuju dasar parit. Niat pedang yang tak terhitung jumlahnya menyerangnya dari segala arah. Lebih dari setengah niat pedang mendarat di perahu abadi tembaga ungu, tetapi terhalang. Perahu abadi tembaga ungu tidak rusak. Meskipun perahu abadi tembaga ungu ini bukanlah senjata abadi, materialnya sangat kokoh dan tampaknya tidak bisa dihancurkan. Sayangnya, tidak ada apapun di atas perahu abadi tembaga ungu yang dapat menghalanginya. Sebagian dari niat pedang terus-menerus membombardir kuali abadi tertinggi, menyebabkannya mengeluarkan gemuruh yang hebat. Lu Ming dapat merasakan bahwa bahan kuali abadi yang dihormati itu tidak sebaik peti mati perunggu ungu. Setelah berlari keluar dan melihat ke kejauhan, Lu Ming merasa peti mati perunggu ungu itu akan runtuh. Hal yang paling penting adalah jumlah cahaya bilah terlalu banyak, dan semuanya berdesakan rapat. Setiap saat, ada puluhan ribu cahaya bilah yang saling menebas. Ayo kita lakukan semaksimal mungkin. Ada kilatan kekejaman di mata Lu Ming. Dia menggunakan trinitas dan mengerahkan kekuatannya secara ekstrim. Kemudian, dia bergegas keluar dan menyimpan perahu abadi tembaga ungu dan kuali abadi tertinggi. Di sisi lain, Lu Ming melemparkan kitab suci universal tentang kehampaan. Setelah lebih dari 1,4 juta tahun berkultivasi, Lu Ming telah mengolah kitab suci kekosongan universal ke tingkat yang sangat mendalam. Begitu dia menggunakannya, meskipun dia tidak dapat melintasi alam semesta yang tak terhitung jumlahnya dalam satu langkah, dia sangat cepat. Sosok Lu Ming terus-menerus berkelebat. Dalam sekejap, dia telah berkelebat puluhan ribu kali dan mengubah puluhan ribu arah, menghindari semua cahaya pedang yang menebasnya. Dalam sekejap, Lu Ming bergegas ke sekitar pisau kristal itu. Energi surgawinya mengembun menjadi sebuah tangan besar dan meraih pisau kristal itu. Ketika tangan besar itu meraih pisau kristal, mereka tidak bereaksi apapun. Lu Ming sangat gembira. Dengan sebuah pikiran, dia menyimpan pisau kristal itu ke dalam cincin penyimpanannya. Pada saat ini, gelombang cahaya pedang yang pekat menebas Lu Ming. Tidak ada waktu untuk menunda. Lu Ming terus membaca kitab suci semesta yang tak terhitung jumlahnya. Sosoknya berkedip cepat dan dia melesat ke atas dengan kecepatan yang mencengangkan. Setelah menghindari beberapa gelombang cahaya pedang, Lu Ming menggunakan trik yang sama lagi. Dia menggunakan kuali abadi tertinggi dan perahu abadi tembaga ungu untuk melindungi dirinya dan akhirnya bergegas keluar dari parit. Mari kita cari tempat untuk mempelajari bilah kristal ini. Sebuah pikiran terlintas di benak Lu Ming. Ia tidak berhenti dan terus berlari ke atas. Ketika ia mencapai permukaan laut, ia akhirnya menemukan sebuah pulau. Dengan lambaian tangannya, 4 bilah kristal muncul. Benar sekali, Lu Ming telah memperoleh total 4 pisau kristal sebelumnya. Lu Ming telah menjelajahi dasar parit dan hanya melihat 4 di antaranya. Lu Ming mengamati pisau kristal itu dengan saksama. Dia menutupinya dengan kesadaran abadi dan mempelajarinya dengan serius. Permukaan pisau kristal itu terbuat dari lapisan material seperti kristal. Pisau itu tampak sangat rapuh, seolah-olah akan hancur hanya dengan satu pukulan. Akan tetapi, itu mengandung niat pedang yang mengerikan. Permukaan yang tampak tajam itu mengandung sejumlah besar niat pedang yang mengerikan, tetapi tidak hancur. Sebaliknya, itu membentuk keseimbangan yang halus, yang benar-benar ajaib. Lu Ming mengamati sejenak dan menyingkirkan 3 pisau kristal. Ia meraih pisau keempat dengan energi surgawinya dan melemparkan pisau kristal itu. Saat pisau kristal hendak mendarat di pulau itu, energi surgawi Lu Ming yang menyelimutinya tiba-tiba menekan ke bawah.
Kaca, ledakan. Permukaan bilah kristal itu hancur berkeping-keping, dan niat bilah di dalamnya menyembur keluar bagai tsunami, membombardir pulau itu. Dalam sekejap mata, seluruh pulau menghilang dan berubah menjadi debu. Pulau itu telah berubah menjadi debu oleh niat pedang yang tak berujung. Sungguh kekuatan yang dahsyat. Hati Lu Ming mula-mula bergetar, lalu menjadi cerah. Pulau ini telah terkikis oleh niat membunuh sepanjang tahun dan menjadi sangat kuat. Lu Ming pernah mencobanya sebelumnya. Bahkan dengan kekuatan tempurnya, dia tidak dapat meledakkan sebuah pulau. Namun, sebuah pedang kristal tunggal telah mengubah sebuah pulau menjadi debu. Lu Ming memperkirakan bahwa kekuatan yang meletus dari pedang kristal ini sebanding dengan serangan berkekuatan penuh dari 9 transformasi Raja Abadi. Faktanya, dia bahkan lebih kuat dari Raja Abadi 9 transformasi dan bisa menjadi ancaman baginya. Ini adalah senjata pembunuh yang hebat. Sayangnya salah satunya hancur. Namun, ini adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari. Jika dia tidak mengujinya sendiri dan mengetahui seberapa kuat bilah kristal itu, dia tidak akan yakin untuk menggunakannya di masa mendatang. Jika kekuatan pisau kristal tidak cukup dan Lu Ming membuat kesalahan dalam perkiraan, dia akan berada dalam bahaya. Hanya dengan memahami detail pisau kristal, dia akan mendapat ide bagus tentang cara menggunakannya. Oleh karena itu, meskipun hati Lu Ming sakit karena kehilangan salah satunya, hal itu sepadan. Kita tinggalkan tempat ini dulu dan cari medan perang untuk berlatih. Kemana kita harus pergi? Lu Ming merenung dan akhirnya memutuskan untuk pergi ke dunia bawah. Mudah untuk mengekspos kultivasi dan kekuatan seseorang dengan menemukan orang untuk bertarung di alam yang. Terlebih lagi, semua pihak di alam yang sedang menemui jalan buntu. Jika dia gegabah mencari orang untuk bertarung, dia takut kebuntuan itu akan pecah. Bagaimanapun, kekuatan bertarungnya saat ini berada di puncak seluruh lautan alam semesta. Begitu dia bergerak, itu akan dengan mudah memengaruhi situasi di alam yang. Alam semesta purba membutuhkan lebih banyak waktu untuk mengumpulkan dan mengakumulasikan kekuatan. Oleh karena itu, pergi ke dunia bawah untuk mencari orang yang akan dibunuh adalah pilihan terbaik. Selain itu, ia juga dapat menyelidiki situasi di dunia bawah. Dia memiliki harta karun yang dapat menyembunyikan deduksi dan menghindari deduksi pihak lain yang setengah langkah ke alam semesta. Selama dia berhati-hati, dia bisa datang dan pergi sesuka hatinya. Setelah membuat keputusan, Lu Ming tidak tinggal lebih lama lagi. Dia segera meninggalkan medan perang tingkat abadi dan memasuki dunia bawah. Dunia Yin saat ini sama dengan dunia Yang, itu juga merupakan tanah tandus. Pada setiap jarak yang ditentukan, Lu Ming akan melihat alam semesta besar yang bobrok, hancur, dan tak bernyawa. Jantung kosmos yang agung ini semuanya telah diambil, dan semua makhluk hidup di dalamnya telah dimusnahkan. Suasananya sunyi senyap. Lu Ming menerobos kekacauan dan masuk jauh ke dunia bawah. Ia dekat dengan lautan alam semesta Yin sebelum ia perlahan-lahan menemukan alam semesta besar yang penuh vitalitas. Lu Ming diam-diam mengambil tindakan dan menangkap beberapa makhluk hidup. Dia memaksa mereka untuk memberitahunya tentang situasi terkini di dunia bawah. Situasi di alam baka dan alam yang berbeda. Dunia bawah saat ini terbagi menjadi dua kubu utama. Satu pihak dipimpin oleh kosmos besar nirvana, sedangkan pihak lain dipimpin oleh kosmos besar reruntuhan yang kacau. 10 kosmos besar dunia bawah terbagi menjadi dua faksi. Kenyataannya, semua kosmos besar di dunia bawah terbagi menjadi dua faksi yang terus-menerus bertarung dan berbenturan. Situasi pertempuran bahkan lebih tragis daripada di wilayah Yang. Karena wilayah yang terbagi ke dalam banyak kubu, mereka akan takut terhadap kubu lain dan tidak akan berani bertarung dengan sekuat tenaga. Hanya ada dua kubu di dunia bawah, jadi mereka tidak perlu takut. Selama mereka mengalahkan lawan, mereka akan mampu menguasai dunia bawah. Bab 5583, Barisan Super Kuat. Alam nirvana, kejahatan, kerangka, kehampaan, dan sungai dunia bawah membentuk perkemahan alam nirvana. Reruntuhan yang kacau, sungai kelupaan, Yagui, dan Ansue membentuk perkemahan reruntuhan yang kacau. Lu Ming bergumam dengan suara rendah. Selain ras langit kuning, 9 kosmos besar dunia bawah lainnya terbagi menjadi dua kubu. Kosmos-kosmos lain yang lebih kecil semuanya berada di bawah kendali kedua kubu tersebut. Kedua kubu saling berhadapan, membentuk garis pertempuran besar. Mari kita lihat-lihat kosmos besar Yin yang jahat. Lu Ming memutuskan.
Kosmos besar Yin yang jahat memiliki permusuhan terdalam dengan era primordial dan telah melahap manusia yang tak terhitung jumlahnya saat itu. Karena dia ingin membunuh orang-orang dari dunia bawah, dia sebaiknya pergi ke kosmos besar Yin yang jahat. Lu Ming bersembunyi di tengah kekacauan dan mendekati kosmos besar yang jahat. Tentu saja dia tidak berani terlalu dekat. Ada banyak alam semesta mini yang melayang di sekitar kosmos besar Yin yang jahat. Selain itu, kosmos besar Yin yang jahat memiliki banyak eksistensi alam semesta setengah langkah yang menjaganya, jadi akan mudah ditemukan jika dia terlalu dekat. Lu Ming bersembunyi di tengah kekacauan, menunggu kesempatan. Penantian ini berlangsung selama 3 bulan. Mata Lu Ming berbinar. Dia akhirnya bertemu dengan seorang ahli dari kosmos besar Yin yang jahat. Ada 15 orang dalam tim, semuanya adalah ahli Dao abadi. Ada yang benar-benar abadi dan ada raja yang abadi. Salah satu dari mereka tampak berusia 20-an. Tatapan mata Lu Ming berubah serius. Aura orang ini tersembunyi, tetapi ada semacam aura yang menakutkan. Dia jelas seorang ahli yang menakutkan. Orang-orang dari kosmos besar yang jahat ini bergerak cepat melewati kekacauan ke suatu arah tertentu. Mereka tampak terburu-buru seolah-olah mereka memiliki sesuatu yang mendesak untuk diurus. Lu Ming merenung sejenak dan mengikuti mereka secara diam-diam. Saat ini, dunia bawah sedang dalam keadaan kacau. Banyak lorong reruntuhan yang kacau telah diledakkan dan dipecah menjadi beberapa bagian, sehingga sangat sulit untuk dilalui. Mereka yang berada di bawah alam abadi sejati tidak dapat meninggalkan kosmos agung mereka sendiri. Hanya mereka yang berada di atas alam abadi sejati yang dapat melakukan perjalanan melalui kekacauan tersebut. Arah yang dituju orang-orang dari kosmos besar Yin yang jahat ini bukanlah kam reruntuhan yang kacau atau alam yang. Sepertinya mereka juga tidak akan pergi ke medan perang tingkat abadi. Apa yang mereka coba lakukan? Lu Ming bingung. Alam yang, alam Yin, dan medan perang tingkat keabadian terletak di 3 sudut segitiga. Orang-orang dari kosmos besar Yin yang jahat sedang menuju ke arah medan perang tingkat abadi. Namun, mereka telah menyimpang dari medan perang tingkat abadi dan sedang menuju ke arah kekacauan tanpa batas. Banyak kultivator kuat Dao abadi terkadang pergi ke arah itu, terutama untuk menemukan kitab suci abadi, seni abadi, atau senjata abadi. Mungkinkah orang-orang di kosmos besar yang jahat telah membuat beberapa penemuan besar di tengah kekacauan itu? Lu Ming mengikutinya tanpa bersuara. Setelah berjalan dalam kekacauan selama beberapa bulan, mereka telah tiba di suatu tempat yang sangat jauh. Ledakan, ledakan, ledakan. Sebuah ledakan dahsyat datang dari depan. Itu adalah badai petir yang sangat dahsyat. Wilayah badai petir yang kacau itu sangat luas. Jauh lebih besar dari badai petir yang pernah dilihat Lu Ming sebelumnya. Pada saat itu datanglah beberapa sosok menyambut kedatangan orang-orang dari jagat raya besar yang jahat. Orang-orang yang datang menyambut mereka juga berasal dari kosmos besar yang jahat, dan ada tokoh-tokoh setingkat Raja Abadi di antara mereka. Apakah senjata abadi kekacauan ada di badai kekacauan ini? Pria berusia 20-an itu bertanya. Ya, Paman Master Yu Cheng. Ada di dalam. Senjata abadi ini benar-benar luar biasa. Belum sepenuhnya matang, tetapi dapat bergerak bebas dalam kekacauan dan bahkan dalam badai petir yang kacau dengan kecepatan yang sangat cepat. Saya khawatir itu adalah senjata abadi tingkat atas. Raja abadi yang hadir menyambut mereka berkata dengan hormat. Para pakar di lautan semesta secara umum membagi senjata abadi menjadi senjata abadi biasa dan senjata abadi teratas sesuai dengan kekuatannya. Sebagian besar senjata abadi di lautan semesta adalah biasa. Hanya ada sedikit senjata abadi tingkat atas, dan masing-masing dari mereka sangat kuat. Senjata abadi tingkat atas. Kita tidak boleh melewatkannya. Mereka yang berada di alam abadi sejati dan di bawah alam Raja Abadi 7 transformasi, jaga lingkungan sekitar dan cegah senjata abadi itu kabur. Mereka yang berada di atas alam Raja Abadi 7 transformasi, ikuti aku ke dalam badai yang kacau. Yu Cheng memberi perintah dan memimpin. Sebuah senjata abadi melayang di atas kepalanya, dan seluruh tubuhnya diselimuti cahaya abadi yang kuat. Itulah 9 transformasi Raja Abadi. Pupil mata Lu Ming sedikit mengecil. Sebelumnya, ketika Yu Cheng mengedarkan energi abadinya dan tidak melepaskan auranya, dia tidak dapat melihat tingkat kultivasi Yu Cheng. Pada saat ini, dia akan memasuki badai petir yang kacau dan meledakkan auranya. Lu Ming akhirnya melihat melalui kultivasi orang ini.
Dia sebenarnya adalah Raja Abadi dengan 9 transformasi. Kemudian, dua sosok lainnya mengikuti Yu Cheng dan bergegas menuju badai petir yang kacau itu. Salah satu di antaranya merupakan Raja Abadi dengan 8 perubahan, sedangkan yang satunya merupakan Raja Abadi dengan 7 perubahan. Sungguh susunan pemain yang kuat. Dalam tim ini, termasuk makhluk abadi setingkat raja yang menyambut mereka, ada 7 orang yang mengejutkan. Sekarang telah ada 20 orang abadi sejati. Tim seperti itu akan sangat kuat bahkan di kosmos besar Yin yang jahat. Bahkan di jagat raya kejahatan yang besar, 7 raja abadi yang bertransformasi sangatlah langka. Di puncak alam semesta, ada lebih dari 20 raja abadi dan lebih dari 300 dewa sejati. Bagaimanapun, kosmos besar Yin yang jahat menduduki peringkat kelima di dunia bawah. Kekuatan keseluruhannya jauh lebih kuat daripada alam liar yang agung pada masa puncaknya. Selain alam semesta setengah langkah, raja-raja abadi dan dewa sejati jauh lebih kuat dari tanah yang tak ternoda. Akan tetapi, tidak peduli seberapa kuat mereka, jumlah raja abadi di kosmos besar yang jahat tidak melebihi 50. Ada 7 orang di sini, hampir sepertujuh dari pasukan mereka. Jelas bahwa pihak lain sangat mementingkan senjata abadi. 3 Raja Surgawi pada perubahan ketujuh dan seterusnya memasuki badai petir yang kacau dan menghilang. Lu Ming menunggu beberapa saat, tetapi pihak lain tidak keluar. Niat membunuh di mata Lu Ming meningkat dan dia memutuskan untuk mengambil tindakan. Lu Ming hanya memiliki kebencian yang mendalam dan niat membunuh terhadap orang-orang di kosmos besar yang jahat atas tindakan brutal mereka terhadap umat manusia di hutan belantara. Lu Ming diam-diam mendekati Raja Surgawi. Dia mengaktifkan Trinitas, menyatukan energi surgawi di tubuhnya, dan tiba-tiba menusukkan tombaknya. Asyik, cahaya tombak itu menerobos kehampaan yang kacau dan menusuk sang raja yang abadi. Raja Surgawi ini hanyalah Raja Surgawi dengan 5 transformasi, yang jauh lebih lemah dari Lu Ming. Meskipun orang ini selalu waspada, dia tetap tidak bisa melarikan diri. Cahaya tombak itu menembus tubuh dan jiwanya yang abadi. Kekuatan mengerikan dari tombak api hitam itu langsung mencabik-cabik jiwa abadi itu. Kemudian, dengan goyangan tombak itu, kekuatan mengerikan itu berubah menjadi riak-riak yang menyapu ke segala arah. Jiwa abadi orang itu pun berubah menjadi abu. Raja abadi dengan 5 transformasi dibunuh oleh Lu Ming dalam hitungan detik. Setelah membunuh orang ini, Lu Ming segera bergegas menuju Raja Surgawi berikutnya. Dia masih seorang Raja Abadi dengan 5 transformasi. Reaksi Raja Surgawi sangat cepat. Lu Ming telah membunuh salah satu dari mereka, dan dia sudah bereaksi. Serangan musuh. Orang ini meraung dan mundur dengan cepat, ingin segera bergegas menuju Raja Surgawi lainnya dan bertemu dengannya. Untuk menutup rute pelarian para prajurit abadi, orang-orang dari kosmos besar Yin yang jahat tersebar sangat banyak. Masing-masing dari mereka menjaga satu sisi dan sangat jauh dari sisi lainnya. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk bertemu dengan yang lain. Dan seberapa cepatkah kecepatan Lu Ming? Dia mengaktifkan kitab suci kekosongan dan menangkap pria itu dalam 2 kilatan. Dia mengaktifkan kitab suci tombak Kaisar Ming dan cahaya tombak itu menusuk ke arah pria itu. Orang itu meraung panjang dan mengerahkan segenap tenaganya untuk melawan. Namun, orang ini hanyalah seorang Raja Abadi dengan 5 transformasi. Bagaimana dia bisa mengalahkan Lu Ming? Bab 5584, langsung membunuh Raja Abadi. Kekuatan tempur 5 transformasi Raja Abadi jauh lebih rendah daripada Lu Ming. Tidak peduli bagaimana dia mencoba melawan, itu sia-sia. Saat tombak lautan hitam menusuk ke bawah, serangan orang ini hancur, dan energi abadi pelindungnya tertusuk. Dengan suara cipeu, tubuhnya tertusuk oleh tombak lautan hitam. Pria itu menjerit keras, dan jiwanya yang abadi meledak dengan keras. Dia mati. Pembunuhan instan lainnya. 2 Raja Surgawi yang tersisa dan 20 dewa sejati semuanya ketakutan. Untuk dapat membunuh Raja Abadi transformasi kelima dalam satu serangan, dia jelas belum mencapai transformasi kelima, juga belum mencapai transformasi keenam. Ini karena Raja Abadi terlalu sulit dibunuh dan vitalitas mereka sangat kuat. Untuk membunuh Raja Abadi transformasi kelima dalam satu serangan, seseorang harus setidaknya mencapai transformasi ketujuh. Keberadaan seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Lari, menyebar. 6 transformasi Raja Abadi meraung marah, berbalik dan bergegas ke badai petir yang kacau. Jelas,
dia ingin bertemu dengan Yu Cheng dan yang lainnya. Selama dia bisa bertemu dengan Yu Cheng dan yang lainnya, dia akan aman. Sementara yang lain, berlari ke arah lain, tidak berani memasuki badai yang kacau itu. Dengan basis kultivasi mereka, memasuki badai yang kacau itu sama saja dengan mencari kematian. Bahkan 5 transformasi Raja Abadi tidak dapat menahan gempuran badai yang kacau itu. Memasuki badai petir kekacauan purba benar-benar tindakan bunuh diri. Senyum dingin muncul di sudut mulut Lu Ming. Dengan desiran, dia juga bergegas ke badai petir yang kacau dan mengejar 6 transformasi Raja Abadi. Begitu ke-6 transformasi Raja Abadi memasuki badai petir yang kacau, dia dibombardir oleh petir yang tak terhitung jumlahnya. Wajahnya berubah sangat tidak sedap dipandang. Hal ini disebabkan karena petir kacau tersebut jauh lebih kuat daripada petir kacau biasa. Sangat sulit baginya untuk menghalanginya. Ini hanya area luar. Jika mereka masuk lebih dalam, dia mungkin tidak akan mampu bertahan. Adapun Lu Ming, ia telah mengembangkan ketahanan terhadap badai petir yang kacau, sehingga kecepatannya hampir tidak terhalang. Dalam sekejap, ia mengejar 6 transformasi Raja Abadi dan serangannya mengalir deras seperti badai yang dahsyat. Selama 1 juta tahun terakhir, penguasaan Lu Ming atas berbagai kitab suci abadi dan teknik abadi telah meningkat pesat. Tidak hanya kitab suci semesta yang tak terhitung jumlahnya meningkat, tetapi sutra abadi yang tak terhancurkan dan sutra abadi Dao yang tak terhitung jumlahnya juga meningkat. Sekarang, ada sekitar 50.000 aturan teknik abadi pada gambaran Dao-nya yang tak terhitung banyaknya. Dengan 50.000 aturan teknik abadi, kekuatan kitab suci tombak Kaisar Ming, kitab suci pedang Xuanyuan, atau kitab suci pedang teratai hijau akan sangat mengerikan. Di bawah serangan hebat Lu Ming dan fakta bahwa 6 transformasi Raja Abadi harus menahan badai petir yang kacau, dia sama sekali tidak berdaya melawan Lu Ming. Dalam sekejap, dia meledak dan tubuhnya tercabik-cabik. Setelah itu, cahaya pedang yang mengerikan menyala dan menebas dengan ganas, menghancurkan jiwa abadi dari 6 transformasi Raja Abadi. Adapun tubuh fisiknya, Lu Ming menyimpannya di kota abadi tertinggi. Tidak butuh waktu lama untuk membunuh Raja Abadi transformasi ke-6. Lu Ming dengan cepat mengejar Raja Abadi transformasi ke-5 yang tersisa. Kecepatan 5 transformasi Raja Abadi sangat mencengangkan dan dia sudah melarikan diri jauh. Namun, kecepatan Lu Ming terlalu cepat. Jarak di antara mereka berdua dengan cepat menyempit. Kalian orang dari alam yang, kalian pantas mati. 5 transformasi Raja Abadi meraung saat ia dengan panik melarikan diri demi hidupnya, menyalakan energi abadinya. Dia telah mengirim pesan kepada Yu Cheng dan 2 orang lainnya di tengah badai petir yang kacau itu. Itu bukanlah jimat giok transmisi suara, karena jimat giok transmisi suara tidak bisa ditransmisikan ke dalam badai petir kekacauan purba. Sebaliknya, itu adalah teknik resonansi jiwa. Metode ini mudah diucapkan, yaitu membagi jiwa makhluk hidup menjadi beberapa bagian. Misalnya, ia dapat membaginya menjadi 5 bagian dan memprosesnya dengan formasi untuk membuat 5 cakram formasi. Selama salah satu dari 4 bagian susunan itu hancur, 4 bagian lainnya akan bereaksi. Bagian yang paling mengesankan dari metode ini adalah ia dapat mengabaikan jarak dan isolasi. Tidak peduli seberapa jauh mereka, selama satu bagian hancur, bagian lainnya akan beresonansi dan bereaksi dengan segera. Namun, metode ini lebih rendah daripada jimat transmisi suara jade karena tidak dapat mengirimkan informasi spesifik apapun. Jimat ini hanya dapat memberikan respons. Lu Ming juga memiliki cakram susunan seperti itu. Orang tua dengan 3 kesadaran itu juga menggunakan jiwa abadi musuh untuk membuat cakram formasi semacam ini. Totalnya ada 9 bagian. Lu Ming, Tang Feng, kereta terbang, dan yang lainnya semuanya membawa satu bersama mereka. Itulah sebabnya mereka bisa berkultivasi di luar dengan tenang. Begitu musuh muncul di alam semesta purba dan terjadi krisis, orang yang menjaga alam semesta purba akan menghancurkan salah satu cakram formasi. Mereka akan dapat segera merasakannya dan mengetahui bahwa ada masalah dengan alam semesta purba. 5 transformasi Raja Abadi dari kosmos besar Yin yang jahat ingin mengulur waktu agar ia bisa diselamatkan begitu Yu Cheng tiba. Sayangnya Lu Ming tidak memberinya kesempatan sama sekali. Sebelum Yu Cheng dan yang lainnya tiba, dia sudah mengejar orang ini. Cahaya tombak menusuk keluar, dan orang ini menjerit dengan enggan, tetapi saat berikutnya, jeritan itu berhenti tiba-tiba. Namun,
Karena keterlambatan dalam mengejar orang ini, para dewa sejati itu telah melarikan diri tanpa jejak, yang membuat Lu Ming merasa sedikit menyesal. Akan tetapi, membunuh 4 raja abadi sudah cukup untuk membuat kosmos besar Yin yang jahat merasakan tekanan. Setelah menyingkirkan daging dan darah raja abadi, Lu Ming tidak berhenti. Dia melesat ke dalam badai petir yang kacau. Ada 3 raja surgawi lagi. Selain itu, Lu Ming tidak ingin kehilangan senjata abadi kekacauan. Lu Ming berlari menuju pusat badai petir yang kacau. Mereka di sini. Lu Ming telah berlatih dalam badai petir yang kacau selama bertahun-tahun dan dia sangat peka terhadapnya. Walaupun dia tidak dapat melihat sosok di depannya, dia samar-samar dapat mendengar suara gemuruh. Itu adalah suara petir yang menyambar makhluk hidup lainnya. Suaranya sedikit berbeda dari suara yang dihasilkannya sendiri. Lu Ming telah berlatih dalam badai petir yang kacau untuk waktu yang lama dan dia dapat merasakannya. Dalam sekejap, Lu Ming menghilang dari tempat asalnya dan muncul di samping. Kemudian, dia berhenti dan menahan auranya. Badai petir yang kacau itu dipenuhi dengan kilat, yang menghalangi pandangan seseorang. Selama seseorang cukup jauh, mereka bisa bersembunyi. Namun, Lu Ming telah berlatih dalam badai petir yang kacau selama bertahun-tahun dan dia sangat terbiasa dengannya. Dia bisa melihat lebih jauh daripada yang lain. Di kejauhan, 3 sosok samar muncul. Mereka sangat kabur dan tidak dapat dilihat dengan jelas, tetapi tidak perlu dikatakan bahwa mereka adalah 3 orang dari kota Yu. Ketiganya tidak melihat Lu Ming. Sebaliknya, mereka bergegas keluar dari badai petir yang kacau. Mereka menghancurkan pelat jiwa. Aku khawatir sesuatu telah terjadi. Tempat ini sangat tersembunyi. Apakah ada orang lain selain kita? Beberapa di antara mereka sedang berdiskusi. Sulit untuk mengatakannya. Bukan tidak mungkin ada orang-orang dari kam reruntuhan yang kacau di dekat sana. Tentu saja, kemungkinan terbesar adalah seseorang mengikuti kita dan bersembunyi di kegelapan. Yu Cheng berkata dengan dingin, matanya mengamati sekelilingnya, menampakkan niat membunuh yang dingin. Tak lama kemudian, mereka bertiga sampai di luar badai petir yang kacau itu, tetapi tidak ada seorang pun di luar. Mana orang-orangnya? Apakah mereka semua terbunuh? Mereka masih melarikan diri ke segala arah. Kata Raja Abadi 7 transformasi dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Ada jejak pertempuran besar. Yu Cheng tiba di suatu kehampaan, mengedarkan kekuatan abadinya, dan menyebarkannya, sambil merasakan dengan saksama. Itu aura ramalan. Ada sisa segelnya di kehampaan. Dia sudah mati. Yu Cheng berkata dengan dingin. Kemudian, dia muncul di beberapa tempat, yang semuanya adalah tempat di mana Raja Abadi terbunuh. Bab 5585, Akar Spiritual Kekacauan. Yu Cheng telah menemukan semua lokasi di mana 3 dari 5 Raja Abadi transformasi telah terbunuh. Kekuatan 9 transformasi Raja Abadi tidak terduga. Dia dapat menemukan jejak sekecil apapun dengan akurat. Akan tetapi, mereka tidak dapat menemukan jejak kematian 6 transformasi Raja Abadi. Setelah 6 transformasi Raja Abadi dibunuh oleh Lu Ming dan badai petir yang kacau, semua jejaknya terhapus oleh petir yang kacau. Mereka berspekulasi bahwa 6 transformasi Raja Abadi telah melarikan diri atau terbunuh oleh badai petir yang kacau. Apa yang kita lakukan? Raja Abadi 7 transformasi bertanya, ekspresinya tidak sedap dipandang. Tidak ada jejak orang abadi sejati yang terbunuh di sini. Dugaanku adalah musuh ingin membunuh Raja Abadi terlebih dahulu sehingga orang abadi sejati bisa memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Ini berarti musuh telah menunda beberapa waktu. Dalam hal ini, musuh tidak mungkin terlalu kuat. Setidaknya, dia tidak mungkin seorang Raja Abadi dengan 9 transformasi. Yu Cheng berspekulasi. Dia sangat jelas tentang kekuatan dari 9 transformasi Raja Abadi. Jika itu adalah 9 transformasi Raja Abadi, akan sangat mudah baginya untuk membunuh para kultivator alam transformasi kelima dan keenam. Itu tidak akan memakan banyak waktu sama sekali. Sebagian besar waktu, dia masih akan memiliki cukup waktu untuk mengejar para dewa yang telah disempurnakan itu. Sekarang, tidak ada jejak dewa sejati yang terbunuh, yang berarti dewa sejati itu telah melarikan diri jauh. Pihak lain tidak punya cukup waktu untuk mengejar dewa sejati, dan kekuatan mereka terbatas. Ini membuat mereka merasa sedikit lega. Dewa-dewa abadi yang asli pasti telah melarikan diri ke segala arah. Kita tidak tahu apakah musuh masih mengejar kita.
Bahkan jika mereka mengejar, kita tidak dapat mengetahui ke arah mana mereka pergi. Jadi, prioritasnya tetap menemukan senjata abadi yang kacau. Yu Cheng melanjutkan. Lagi pula, dia tidak dapat menemukan musuh untuk saat ini. Musuh telah pergi mengejar para dewa abadi itu, tetapi mereka tidak tahu dari arah mana musuh datang, sehingga mereka tidak punya cara untuk menyelamatkan mereka. Jika musuh bersembunyi di tengah badai yang kacau, mereka tidak akan dapat menemukannya dalam waktu singkat. Lebih baik menemukan senjata abadi yang kacau terlebih dahulu. Dua lainnya tidak keberatan. Ketiganya memasuki badai petir yang kacau lagi dan dengan cepat terbang menjauh. Lu Ming mengikuti dari kejauhan. Namun, Lu Ming tidak menemukan kesempatan untuk bergerak karena mereka bertiga telah berkumpul dan tidak berpisah. Dengan 9 transformasi Raja Abadi yang hadir, Lu Ming tidak bisa bergerak. Kekuatan tempurnya jelas bukan tandingan Raja Abadi yang bertransformasi 9 kali. Secara umum, sulit untuk bertarung lintas level di alam Raja Abadi, karena mereka yang mampu mencapai alam Raja Abadi semuanya adalah para jenius teratas di lautan semesta. Dan semakin jauh dia kembali, semakin mengerikan jadinya. Mereka yang mampu mencapai transformasi ke-8 atau ke-9 adalah para jenius yang langka dan tak tertandingi. Mereka hampir tak terkalahkan di antara rekan-rekan mereka saat mereka masih muda. Seseorang harus tahu bahwa bahkan seorang jenius dengan 6 terobosan mungkin tidak dapat mencapai transformasi 8 atau 9. Mustahil untuk melewati satu tingkat, apalagi 2. Meskipun Lu Ming masih memiliki 3 belati kristal di tangannya, yang memiliki kekuatan untuk mengancam 9 transformasi Raja Abadi. Namun, bagaimanapun juga, hanya ada 3 pisau kristal. Jumlahnya terlalu sedikit dan harus digunakan pada saat kritis. Akan terlalu boros jika menggunakannya untuk menyerang. Selain itu, dia belum menemukan senjata abadi kekacauan. Dia diam-diam mengikuti pihak lain pada jarak yang relatif aman. Karena petir yang kacau, pihak lain tidak memperhatikannya. Begitu saja, mereka menempuh perjalanan melewati badai petir yang kacau selama beberapa jam. Ketiga orang dari kota Yu juga melakukan pencarian selama beberapa jam. Pada saat ini, ketiga orang dari kota Yu tiba-tiba berhenti, seolah-olah mereka sedang mengamati sesuatu di depan mereka. Apakah kau menemukan senjata abadi kekacauan? Jantung Lu Ming berdebar kencang. Ia kemudian berjalan ke arah lain, tiba di sisi lain, dan perlahan melangkah maju. Akhirnya, dia pun melihat pemandangan yang mengejutkan. Sebuah tanaman merambat berwarna hijau zamrud berakar di dalam petir yang kacau. Akarnya terhubung dengan petir dan tampaknya menyerap kekuatan petir yang kacau. Di pohon anggur itu, ada sebuah labu hijau. Labu itu tidak besar, hanya seukuran kepalan tangan orang dewasa. Labu itu seperti jantung yang terus menyusut. Setiap kali menyusut, ia akan menyerap sejumlah besar petir primal chaos. Itu adalah akar roh kekacauan. Akar roh kekacauan lebih berharga daripada senjata abadi. Itu karena labu pada akar spiritual kekacauan merupakan senjata abadi. Namun, akar spiritual kekacauan memiliki kegunaan luar biasa lainnya. Misalnya, jika ia terus menanam akar spiritual kekacauan, ia mungkin akan menumbuhkan labu kedua dan senjata abadi kedua. Ini mengejutkan. Tidak heran Yu Cheng dan yang lainnya telah mengirim sejumlah besar ahli ke sini. Jiwa kekacauan jauh lebih berharga daripada senjata abadi biasa. Ketiganya mengamati sejenak dan tampaknya telah membahas tindakan pencegahan secara diam-diam. Kemudian, mereka bertiga berpisah dan perlahan-lahan mendekati akar spiritual kekacauan. Ledakan. Pada saat ini, labu hijau pada akar spiritual kekacauan tampaknya telah menyerap cukup banyak Thunderbolt yang kacau. Ia memancarkan cahaya yang menyilaukan dan aura yang kuat. Suatu sosok muncul di langit di atas labu. Itu bukan entitas nyata, melainkan ilusi. Itu adalah bayangan yang tampak seperti seorang pria, duduk bersila di kehampaan. Saat berikutnya, sosok itu dengan cepat kabur dan menghilang. Apa yang terjadi? Mengapa sosok itu muncul di akar roh yang kacau, atau senjata abadi? Lu Ming merasa sedikit aneh. Legenda mengatakan bahwa senjata abadi lahir dari kekacauan. Bagaimana mungkin ada sosok yang muncul di sana? Mungkinkah jiwa kekacauan ini sudah memiliki tuan di masa lalu? Mungkinkah sosok yang baru saja muncul adalah milik tuan jiwa kekacauan sebelumnya? Lu Ming punya beberapa pemikiran. Pada saat ini, 3 orang dari Yu Cheng sudah dekat dengan akar spiritual kekacauan primal. Ketika mereka sudah cukup dekat,
ketiganya tiba-tiba melaju dan bergegas menuju akar spiritual kekacauan. Akar spiritual kekacauan jelas ketakutan dan tiba-tiba bergegas ke satu arah dengan kecepatan yang luar biasa. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Yu Cheng berteriak dingin dan melambaikan tangannya. Sebuah jaring besar terbang keluar dan meluas dengan cepat, menutupi seluruh alam semesta dan menutupi akar spiritual kekacauan. Pada saat yang sama, dua raja surgawi lainnya juga menebarkan jala yang besar. Jelaslah bahwa Yu Cheng dan anak buahnya telah membuat banyak persiapan untuk menangkap prajurit abadi. Tiga jaring besar menghalangi semua arah, tidak menyisakan ruang bagi akar spiritual kekacauan untuk melarikan diri. Namun, pada saat ini, akar spiritual kekacauan tumbuh dengan cepat dan cabang-cabangnya terhubung dengan petir kekacauan, membuat petir kekacauan di sekitarnya menjadi lebih ganas. Ledakan, 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 dan EBSP, petir primal chaos yang pekat menyambar tiga jaring besar. Petir yang kacau di area ini sudah sangat kuat, dan mereka terus membombardir jaring selebar 30 kaki. Alasan mengapa jaring mampu menahan mereka sepenuhnya karena dukungan energi abadi dari tiga raja abadi. Pada saat ini, kekuatan Thunderbolt yang kacau tiba-tiba meroket. Raja abadi 7 transformasi tidak dapat menahannya sama sekali. Jaring besar yang telah dia lemparkan bergetar terus-menerus dan akhirnya terlempar kembali. Dengan cara ini, terjadilah sebuah lubang pada pengepungan itu. Asyik, petir kekacauan purba memanfaatkan kesempatan itu dan menyerbu keluar dari pengepungan bagaikan kilatan petir. Mengejar, Yu Cheng mengeluarkan raungan murka dan segera menyerbu ke arah akar roh kekacauan purba. Menjijikkan, Raja Abadi 7 transformasi meraung dan mengejar mereka dengan sekuat tenaga. Tiga Raja Abadi dan akar spiritual yang kacau pergi dalam sekejap mata. Lu Ming mengikuti mereka secara diam-diam. Bab 5586, 8 transformasi tidak akan berhasil. Akar spiritual primal chaos bergerak sangat cepat dalam badai petir primal chaos. Dalam sekejap, dua Raja Abadi di alam transformasi 7 atau 8 tidak dapat mengejar mereka. Yu Cheng adalah satu-satunya yang lebih cepat. Namun, setiap kali dia mendekati akar roh kekacauan, akar roh itu akan mengubah arahnya dengan gesit dan menggunakan petir kekacauan untuk menghalangi Yu Cheng, mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Kalian kejar dari belakang, aku akan mencegat kalian dari sisi lain. Yu Cheng terbang dari arah lain, mencoba mencegatnya. Bagaimanapun, dia adalah Raja Abadi 9 transformasi dan jauh lebih cepat. Dia ingin terbang ke depan akar roh kekacauan dari sisi lain dan membentuk serangan penjepit. Ada kemungkinan, ada sedikit niat membunuh di mata Lu Ming, tetapi niat itu menghilang dalam sekejap. Dia segera menyembunyikannya, takut pihak lain akan merasakannya. Keberadaan di tingkat Raja Surgawi memiliki indera spiritual yang sangat tajam. Jika ada orang lain yang memiliki niat membunuh terhadap mereka, mereka akan segera merasakannya. Dan EBSP, namun, dengan badai petir chaos purba yang menghalangi indera spiritualnya, dia tidak takut pihak lain merasakan serangannya. Benar saja, pihak lain tidak menyadari apapun dan semua perhatiannya terfokus pada akar spiritual kekacauan. Setelah beberapa saat, ketiga Raja Abadi itu berpencar, mencoba mengepung akar spiritual kekacauan. Ketika ketiga Raja Surgawi sudah cukup jauh, Lu Ming mendekati Raja Surgawi 7 transformasi tanpa bersuara. Ketika mereka sudah cukup dekat, Lu Ming tiba-tiba melancarkan serangan. Dia mengerahkan seluruh kemampuannya sejak awal. Trinitas diaktifkan secara ekstrim, dan daging serta jiwanya menyatu untuk meletus dengan kekuatan terkuat. Semua energi terkumpul pada tombak api hitam, yang ditusukkan ke arah Raja Abadi 7 transformasi. Reaksi Raja Abadi 7 transformasi sangat cepat. Begitu Lu Ming bergerak, pihak lain bereaksi. Dengan teriakan keras, dia menebas dengan pedangnya. Dentang, pedang dan tombak saling beradu, menciptakan riak-riak dan menghancurkan petir kacau di sekitarnya, sehingga terciptalah ruang hampa. Akan tetapi, tombak api hitam itu hanya dapat diblok sesaat sebelum akhirnya menerobos serangan lawan dan terus menusuk ke arah lawan. Ekspresi Raja Abadi 7 transformasi berubah drastis. Dia mundur dengan cepat sambil terus-menerus menebas dengan pedang tempurnya. Sutra Abadi 10.000 Dao. Dengan satu pikiran saja, lukisan Tao yang tak terhitung jumlahnya di bawah kulitnya mulai beredar dan sinar cahaya pedang melesat keluar. Ada dua jenis pancaran pedang, yang dibentuk oleh Kitab Suci Pedang Suanyuan dan Kitab Suci Pedang Teratai Hijau.
Cahaya pedang menekan pedang lawan, tetapi tombak laut gelap tidak berhenti. Ia menerobos pertahanan lawan dan menembus tubuhnya. Ah! Pihak lain mengeluarkan desisan panjang, dan kekuatan abadinya meletus dan membakar dengan ganas. Kekuatannya meningkat lagi saat ia melawan dengan sekuat tenaga. Harus diakui bahwa mereka yang telah mencapai alam Raja Abadi 7 transformasi semuanya sangat kuat. Sayangnya, dia telah bertemu Lu Ming. Lu Ming tidak terkalahkan dalam pertempuran di level yang sama. Pada saat ini, kekuatan tempur Lu Ming telah sepenuhnya dilepaskan. Bagaimana orang ini bisa menahannya? Asyik, tombak laut hitam itu bergetar hebat saat energi dahsyat meletus darinya. Kekuatan abadi lawan hancur, dan tubuhnya meledak berkeping-keping. Berhenti, kamu mencari kematian. Dua teriakan keras datang dari dua arah berbeda. Itu adalah Yu Cheng dan 8 raja abadi lainnya. Jarak antara ketiga raja surgawi itu tidak terlalu jauh. Setelah Lu Ming dan Raja Surgawi 7 transformasi saling serang, dua lainnya menemukan mereka dan segera bergegas mendekat. Namun, mereka masih selangkah terlambat. Dari kejauhan, mereka melihat tubuh Raja Surgawi 7 transformasi tercabik-cabik. Ekspresi Lu Ming tidak berubah sama sekali saat ia terus menyerang. Dengan satu pikiran, lebih dari 100 cahaya pedang muncul di kehampaan dan menebas tubuh Raja Abadi 7 transformasi yang terkoyak. Puff, puff. Kali ini, tubuh dan jiwanya yang abadi dipotong menjadi ratusan bagian. Kemudian, Lu Ming mengeluarkan kuali abadi tertinggi dan memasukkan ratusan mayat ke dalamnya. Dia kemudian mengaktifkan kuali abadi tertinggi untuk memurnikannya. Lu Ming, itu kau. Bunuh. Kota Yu sudah mendekat. Ketika mereka melihat Lu Ming mengeluarkan kuali abadi tertinggi, mereka langsung mengenalinya. Sebelumnya, Lu Ming telah mengubah penampilannya. Karena gangguan badai petir yang kacau, pihak lain tidak mengenalinya dari kejauhan. Tetapi ketika dia melihat kuali abadi tertinggi, dia segera mengenalinya. Ini karena Lu Ming telah menggunakan kuali abadi tertinggi selama pertempuran antara dua alam. Yu Cheng sangat terkejut. Dia tidak menyangka Lu Ming bisa membunuh Raja Abadi dengan transformasi 7 secepat itu. Kecepatan ini terlalu mengerikan. Lebih dari 1.000.000 tahun bukanlah apa-apa bagi seorang Raja Surgawi. Jeda sebentar saja akan menjadi waktu yang tidak terbatas. Mungkinkah Lu Ming tidak memiliki hambatan dan dapat terus-menerus menerobos pada tahap Raja Surgawi? Jantung Yu Cheng bergetar, tetapi tangannya tidak berhenti. Dengan lambaian tangannya, cahaya pedang yang mengerikan dan sangat jahat menebas Lu Ming. Lu Ming berbalik dan pergi. Ia merapalkan kitab suci kekosongan dan melesat cepat, menghindari serangan lawan. Kemudian, ia terbang maju dengan kecepatan tinggi. Yu Cheng mengejar dengan panas, matanya dipenuhi niat membunuh. Dia sudah tahu siapa yang telah membunuh beberapa raja surgawi itu. Itu pasti Lu Ming. Jika kita tidak menyingkirkan bocah ini, dia akan menjadi raja manusia lainnya di masa depan. Tidak, dia bahkan akan lebih mengerikan daripada raja manusia itu. Memikirkan hal ini, Yu Cheng merasakan hawa dingin di hatinya. Dia adalah salah satu orang yang menyerang tanah tak bertuan saat itu, dan dia adalah pasukan utamanya. Dia telah bertarung dengan beberapa raja manusia dari suku manusia. Dalam pertempuran pada level yang sama, dia sama sekali tidak sebanding, dan dia masih dihantui rasa takut. Sekarang, penampilan Lu Ming bahkan lebih mengerikan. Dia mengejar dengan sekuat tenaga. Kecepatan 9 transformasi Raja Abadi sangat mengejutkan. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, dia tidak akan lebih lambat dari Lu Ming. Sialnya, dia berada di tengah badai petir yang kacau. Lu Ming telah berlatih dalam badai petir yang kacau selama bertahun-tahun dan ia telah lama mengembangkan ketahanan. Ia dapat bergerak bebas dalam badai petir yang kacau. Oleh karena itu, di tengah badai petir yang kacau, Lu Ming lebih cepat dari lawannya. Namun, Lu Ming tidak terburu-buru untuk menyingkirkan lawannya. Sebaliknya, ia mempertahankan kecepatan yang sama seperti lawannya. Ia ingin memurnikan Raja Abadi 7 transformasi di dalam kuali sambil bergegas dalam perjalanannya. Sebelumnya, meskipun Raja Abadi 7 transformasi belum mati, dia telah terluka parah, jadi tidak akan terlalu sulit untuk memurnikannya. Tidak lama kemudian, Raja Abadi 7 transformasi di dalam kuali abadi tertinggi tidak memiliki gerakan apapun lagi. Dia hampir mati. Pada saat ini, Lu Ming dan Yu Cheng telah terbang cukup jauh untuk meninggalkan Raja Abadi 8 transformasi itu dalam debu.
Pada saat ini, Lu Ming tiba-tiba berakselerasi. Kecepatannya bahkan lebih cepat dari Yu Cheng dan dia segera menyingkirkan Yu Cheng. Dia berbalik dan terbang mundur menuju 8 Raja Abadi yang bertransformasi. Yu Cheng berteriak dengan marah, dan setelah mengejar beberapa saat, dia tiba-tiba berhenti. Tidak bagus. Yu Cheng langsung bertanya-tanya apakah Lu Ming akan menyerang Raja Abadi 8 transformasi itu. Dia berbalik dan segera bergegas kembali. Pada saat ini, pertempuran hebat telah terjadi antara Lu Ming dan Raja Abadi 8 transformasi. Ledakan-ledakan-ledakan. Keduanya bertarung dengan mempertaruhkan nyawa. Dalam sekejap mata, puluhan jurus telah dipertukarkan. Kekuatan tempur dari seorang Raja Abadi dengan 8 transformasi sangatlah kuat, jauh lebih kuat daripada seorang Raja Abadi dengan 7 transformasi. Namun, Lu Ming, dengan basis kultivasinya sebagai Raja Abadi dengan 7 transformasi, mampu menahan serangan lawannya dan bahkan secara bertahap memperoleh keunggulan. Ini adalah pencapaian yang luar biasa. Dalam sekejap mata, lusinan gerakan telah dipertukarkan. Aduh, 8 transformasi Raja Abadi terkena cahaya pedang Lu Ming dan luka yang dalam muncul. Hanya ini saja yang kau punya. Kalau begitu mati saja. Lu Ming berteriak. Dia perlu mengendalikan dirinya. Namun, Raja Abadi yang bertransformasi 8 ini telah mengecewakannya. Kekuatannya tidak cukup dan tidak berguna baginya. Novel ringan. Baca light novel bahasa Indonesia. Kaisar Naga Abadi Chapter 5587 Bahasa Indonesia. By Batara tanggal 25 Mei tahun 2025 Lea VA Komen. Previews. Semua chapter. Next. A+ Light Mode, of perbaikan kata. Bab 5587, Bab 5587 Pertempuran 9 Transformasi. 8 transformasi Raja Abadi dari kosmos besar Yin yang jahat hampir muntah darah. Dia adalah seorang Raja Abadi 8 transformasi yang bermartabat, namun dia sebenarnya dipandang rendah oleh seorang Raja Abadi 7 transformasi. Ini adalah alam Raja Surgawi. Semakin tinggi kultivasi seseorang, semakin tinggi pula dirinya. Mereka dapat menghancurkan makhluk tingkat rendah hingga mati. Sejak kapan orang yang tingkat kultivasinya rendah bisa memandang rendah orang yang tingkat kultivasinya tinggi? Ini bukan pertarungan antar orang yang tingkat kultivasinya berbeda. Terlebih lagi, bahkan di alam lain, dia belum pernah dikalahkan oleh seseorang yang tingkatnya lebih tinggi darinya. Sejak dia mulai berkultivasi, dia telah menjadi seorang jenius yang tak tertandingi. Bakatnya langka di lautan semesta, dan dia selalu menjadi orang yang membunuh orang-orang yang berada di level yang lebih tinggi darinya. Dia begitu marah hingga dia membakar kekuatan abadinya dan mengaktifkan sutra abadi dengan gila-gilaan, mencoba membalikkan keadaan. Akan tetapi, perlawanan sihirnya hanya bertahan selama belasan gerakan sebelum Lu Ming kembali menguasai keadaan. Serangan Lu Ming semakin ganas. Setiap gerakannya luar biasa kuat dan dia menyerang dengan beberapa kitab suci abadi tingkat atas pada saat yang sama. 8 transformasi Raja Abadi dari kosmos besar yang jahat merasa semakin sulit untuk melawan. Puff! Darah berceceran ke segala arah saat 8 transformasi Raja Abadi dari kosmos besar Yin yang jahat diserang satu demi satu. Pada akhirnya, jantungnya tertusuk oleh teratai hijau. Bunga teratai hijau terbuat dari ki pedang. Bunga itu meledak di jantung pihak lain, menciptakan lubang besar di dalamnya. 8 transformasi Raja Abadi dari kosmos besar Yin yang jahat menjadi pucat dan mundur dengan panik. Dia sudah terluka dan kekuatan tempurnya sudah melemah. Jika dia terus bertarung, kemungkinan besar dia akan tumbang di tangan Lu Ming. Membunuh. Lu Ming berteriak dingin, ingin membunuh pihak lain sekaligus. Namun, pada saat ini, ekspresi Lu Ming berubah. Itu karena Yu Cheng sudah tiba. Sinar pedang menerobos badai yang kacau dan menuju ke arah Lu Ming. Kali ini Lu Ming tidak menghindar. Karena dia ingin melihat seberapa kuat 9 transformasi Raja Abadi itu. Dan EBSCP, dia datang ke dunia bawah untuk melatih dirinya dan terlibat dalam pertempuran hidup dan mati. 8 transformasi Raja Abadi telah mencobanya sekarang, tetapi itu bukan pelatihan yang baik untuknya. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengarahkan pandangannya pada 9 transformasi Raja Abadi. Dia memegang tombak itu dengan kedua tangan dan menuangkan energi abadi ke dalamnya. Dia menggunakan kitab suci tombak Kaisar Ming dan menusukkannya. Tombak Dark Phoenix dan sinar pedang saling bertabrakan,
menghasilkan suara mendesis. Tombak Dark Phoenix dengan cepat membengkok menjadi busur lingkaran. Kekuatan mengerikan mengalir melalui tombak Dark Phoenix dan menyerbu ke tubuh Luming. Dengan suara berdenting, tubuh Luming terlempar ke belakang seperti meteorit. Permukaan tubuhnya terpotong oleh gelombang cahaya pedang yang mengerikan, dan retakan padat muncul. Yang paling menakutkan adalah datangnya kekuatan jahat yang mengerikan menyerbu tubuhnya dan membombardir jiwanya yang abadi. Energi jahat semacam ini sangat berbahaya bagi jiwa yang abadi. Namun, Luming telah menguasai gulungan abadi yang tidak pernah mati dan tidak takut dengan serangan jiwa yang abadi. Jiwa yang abadi bersinar dan energi jahat itu mudah dihancurkan. Aduh, Luming terbang jauh dan memuntahkan seteguk darah. Membunuh. Suara Yu Cheng berubah semakin dingin, begitu pula niat membunuhnya. Luming hanyalah seorang raja abadi dengan 7 transformasi, tetapi ia mampu menghadapi salah satu gerakannya secara langsung dan tidak mati. Hal ini membuatnya marah sekaligus sedikit dingin. Keinginannya untuk menyingkirkan Luming semakin kuat. Tubuhnya menerobos badai petir yang kacau dan dia menyerang Luming. Lagi, Luming berteriak, semangat juangnya kuat saat ia bergegas menuju kota Yu. Kali ini, Luming tidak berhadapan langsung dengan lawannya. Sebaliknya, ia menggunakan kitab suci kekosongan. Ia melesat cepat dan melesat melewati badai petir yang kacau. Pertama-tama ia menghindari tepian yang tajam dan kemudian mengambil kesempatan untuk melakukan serangan balik. Wus, wus. Setiap kali Luming berkedip, akan ada sinar pedang atau tombak yang menyerang kota Yu. Bang-bang, Yu Cheng mengayunkan pedangnya dan dengan mudah menghancurkan serangan Luming. Dia mengejar Luming dengan kecepatan penuh. Begitu dia menutup jarak antara dia dan Luming, dia akan melancarkan serangan mematikan. Setiap saat, Luming mengandalkan kitab suci kekosongan yang universal untuk menghindari serangan. Setelah bertukar banyak jurus, Luming tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah melihat kekuatan dari 9 transformasi Raja Abadi. Untungnya, dia memiliki keuntungan geografis dalam badai petir yang kacau. Jika mereka berada di luar, akan sangat sulit baginya untuk bertarung dengan Yu Cheng. Di luar, dia mungkin akan dikunci oleh kota Yu dan dibunuh oleh kekuatan mengerikan pihak lain. Setelah beberapa menit konfrontasi, Yu Cheng mendekati Luming lagi. Cahaya pedang yang mengerikan terjalin seperti jaring besar, mencoba menangkap Luming. Luming mundur dengan cepat. Namun, pada saat ini, sebuah sosok muncul di belakangnya. Itu adalah Raja Abadi dengan 8 transformasi. Dia baru saja pulih untuk sementara waktu dan menstabilkan luka-lukanya. Dia telah bersembunyi secara diam-diam di samping dan memanfaatkan kesempatan untuk melancarkan serangan diam-diam terhadap Luming. Namun, Luming sudah lama memperhatikannya. Beberapa bunga teratai hijau terbang keluar dan menghalanginya. Namun, dengan penundaan ini, Yu Cheng sudah tiba. Sinar pedang diarahkan ke dantian Luming. Wus, wus. Luming mengayunkan tombak pemusnah gelapnya. Tombak pemusnah gelap itu berputar pada sudut yang aneh seperti pusaran dan menyerang cahaya pedang Yu Cheng. Pada saat yang sama, cahaya pedang Suanyuan dan bunga teratai hijau menebas ke depan bersama-sama. Akan tetapi, begitu dia bersentuhan dengan cahaya pedang Yu Cheng, Luming terpaksa mundur. Pertama, cahaya pedang, yang runtuh satu demi satu. Kemudian, sinar pedang itu menebas tombak api hitam itu, mengguncang Luming sedemikian rupa sehingga ia hampir kehilangan pegangannya pada tombak itu. Jelas bahwa serangan penuh Yu Cheng kali ini lebih mengerikan daripada konfrontasi langsung pertama. Pelindung tulang di lengan Luming hancur. Hal yang paling mengejutkan adalah seberkas cahaya pedang menerobos pertahanan Luming dan menebas tubuhnya. Meskipun Luming menghindar pada saat kritis dengan kitab suci kekosongan, dia tidak berhasil menghindari semuanya. Dia tetap terkena dan hampir terpotong menjadi 2. Terlebih lagi, ada kekuatan jahat yang mengerikan pada luka itu yang menggerogoti dagingnya dan menyerang jiwanya yang abadi. Mereka yang tidak cukup kuat dapat dibunuh hanya dengan kekuatan luka itu saja tanpa perlu serangan susulan. Namun, Luming berada dalam kondisi trinitas. Energi surgawi menyatu dan berubah menjadi energi surgawi yang bahkan lebih mengerikan. Di bawah tekanan seluruh kekuatannya, ia masih dengan cepat memurnikan energi jahat yang telah menyerang tubuhnya. Dia mengaktifkan kitab suci kekosongan yang universal. Sosok Luming berkelebat seperti hantu saat dia menyerbu ke kejauhan. Kau ingin pergi, mati, Yu Cheng berteriak dan segera mengejar. Pada awalnya,
mereka berdua setara satu sama lain. Namun seiring berjalannya waktu, setelah Lu Ming memurnikan kekuatan jahat yin di tubuhnya, kecepatannya meningkat dan dia meninggalkan Yu Cheng. Sialan, sialan. Yu Cheng terus menggeram, ekspresinya garang. Setelah waktu yang lama, dia akhirnya tenang dan kembali menemui Raja Abadi Delapan Perubahan itu. Dia takut Lu Ming akan berbalik dan menyerang Raja Abadi Delapan Transformasi itu. Mari kita abaikan Lu Ming untuk saat ini. Kita akan terus menangkap akar spiritual yang kacau dan mencari kesempatan untuk membunuh Lu Ming. Yu Cheng berkata dengan dingin. Lu Ming terlalu cepat, terutama dalam badai petir yang kacau. Dia tidak dapat mengejar Lu Ming. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa membunuh Lu Ming bahkan jika dia terus mengejarnya. Lebih baik menangkap akar spiritual yang kacau terlebih dahulu dan kemudian memikirkan cara untuk menyingkirkan Lu Ming. Keduanya bergegas menuju ke arah tempat akar spiritual kekacauan purba itu melarikan diri. Setelah mereka pergi, Lu Ming muncul tanpa suara dan mengikuti mereka. Dia harus mencari kesempatan untuk menyerang lagi. Dalam pertempuran tadi, menghadapi 9 transformasi Raja Abadi, energi, ki, dan jiwa Lu Ming sangat terkonsentrasi. Dia nyaris lolos dari kematian dan mencari jalan keluar di tengah kematian. Ini sangat menyentuh Lu Ming. Pertarungan tadi setara dengan ratusan ribu tahun kultivasi tertutup yang pahit. Seperti yang diduga, dia masih lebih cocok untuk membunuh dan menenangkan diri dalam pertempuran. Bab 5588 Kekuatan Pedang Kristal. Lu Ming mengikuti kedua pria dari Yu Cheng dan melakukan 2 gerakan lagi. Tentu saja, Lu Ming bukan tandingan kedua tuan itu. Ia terluka parah setiap kali. Namun, ia berhasil lolos dengan selisih tipis setiap kali dengan bantuan kitab suci semesta yang tak terhitung jumlahnya dan badai petir yang kacau. Kedua orang dari kota Yu itu sangat marah, tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Lu Ming. Mereka hanya dapat menahan amarah mereka di dalam hati. Akar spiritual kekacauan primal. Mata Lu Ming berbinar. Mereka melihat akar spiritual kekacauan lagi. Sama seperti terakhir kali, akar spiritual kekacauan berakar pada petir yang kacau dan menyerap energinya. Kali ini, mereka berdua memacu kecepatan mereka hingga ekstrim dan bergegas menuju akar spiritual kekacauan purba. Namun, reaksi akar roh kekacauan sangat cepat. Begitu mereka berdua bergerak, akar roh kekacauan bergegas ke sisi lain dan mengendalikan guntur untuk menyerang mereka berdua. Lu Ming menghela napas sekali lagi. Akar spiritual kekacauan ini jelas bukan masalah sepele. Senjata abadi lahir di tengah kekacauan. Meskipun misterius dan dapat melarikan diri saat bertemu makhluk hidup, kecepatannya tidak secepat itu. Dewa sejati biasa dapat menangkapnya jika beruntung. Tetapi sekarang, bahkan Raja Abadi yang bertransformasi 9 tidak dapat menangkap akar spiritual kekacauan ini, yang agak mengejutkan. Semakin sulit untuk ditangkap, semakin luar biasa hasilnya. Karena itu, Lu Ming sangat tergoda. Dia menarik kembali auranya dan terbang ke arah lain tanpa suara. Ini karena akar spiritual kekacauan terus-menerus berubah arah saat melarikan diri. Jika dia menghalangi mereka dari samping, dia mungkin muncul di depan akar spiritual kekacauan. Lu Ming dengan cepat bergerak melalui badai petir yang kacau dan mengikuti akar spiritual yang kacau. Dia berada di sisi kanan jiwa yang kacau. Tiba-tiba jiwa yang kacau itu mengubah arahnya dan terbang ke kanan. Disinilah Lu Ming berada. Penantian telah tiba. Jantung Lu Ming berdebar kencang karena kegembiraan. Tubuhnya tiba-tiba bergerak cepat, dan kitab suci alam semesta yang tak terhitung jumlahnya meledak hingga maksimum, bergegas menuju akar spiritual kekacauan. Ini setara dengan mereka berdua yang saling menyerang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Mereka melintasi jarak yang jauh dan saling mendekati dalam waktu yang hampir sekejap. Tangan Lu Ming meraih udara. Energi surgawi menyembur keluar dan membentuk 2 tangan besar yang menerobos petir yang kacau dan meraih akar spiritual kekacauan. Reaksi akar spiritual kekacauan itu cepat. Pada saat kritis, dia tiba-tiba berhenti, memutar tubuhnya, mengubah arahnya, dan bergegas maju. Namun, Lu Ming bukanlah Yu Cheng. Dalam badai petir yang kacau, kecepatan Lu Ming lebih cepat dari Yu Cheng dan tidak lebih lambat dari akar spiritual kekacauan. Begitu akar spiritual kekacauan itu lepas, Lu Ming menangkapnya dan menangkapnya dengan kedua tangan. Akar spiritual kekacauan berjuang keras dan terus-menerus berputar dengan kekuatan besar. 5 transformasi Raja Abadi biasa mungkin tidak dapat mengendalikannya,
Tetapi di bawah tangan Lu Ming, akar spiritual kekacauan tidak dapat lepas sama sekali. Namun, pada saat ini, labu pada akar roh sedikit bergetar. Kilatan pedang terbang keluar dari mulut labu dan menebas tangan Lu Ming. Tangan Lu Ming terasa sakit. Ada luka dalam di tangannya. Darah mengalir keluar dan menembus tulang-tulangnya, hampir menembus telapak tangannya. Lu Ming terkejut. Tanpa kendali makhluk Dao abadi, kekuatan serangannya sendiri begitu mengejutkan. Lu Ming. Dengan lolongan panjang, kedua pria dari Yu Cheng mengejarnya dengan kecepatan tinggi. Niat membunuh mereka yang dingin bahkan menembus badai petir yang kacau dan langsung menuju Lu Ming. Ayo, sebuah pisau kristal muncul di tangan Lu Ming. Ketika keduanya berada dalam jarak tertentu, Lu Ming melemparkan pisau kristal itu sambil fokus menekan akar spiritual kekacauan. Lu Ming mengaktifkan Trinitas dan puluhan jarum baja muncul di tangannya pada saat yang sama. Itu adalah seperangkat senjata abadi. Jarum baja itu terbang keluar dan menusuk tubuh akar spiritual kekacauan. Setiap bagian tubuh akar spiritual kekacauan ditusuk oleh beberapa jarum baja, dan kekuatannya disegel. Ketika Lu Ming menyegel akar spiritual kekacauan, pisau kristal terbang ke arah dua orang dari kota Yu. Yu Cheng tidak mengetahui misteri pisau kristal tersebut. Ia hanya mengira Lu Ming telah melemparkan pisau terbang. Ia mengayunkan pisau tersebut dan memotong pisau kristal tersebut. Dengan suara keras, bilah kristal itu meledak. Niat membunuh yang mengerikan dan niat pedang yang terkandung di dalamnya tiba-tiba meledak, menyapu ke arah Yu Cheng dan Raja Abadi yang berubah delapan itu. Ah! Ah! Yu Cheng dan delapan transformasi Raja Abadi menjerit kaget dan marah. Niat bilah di bilah kristal itu terlalu mengerikan dan kuat. Jumlahnya terlalu banyak. Mereka padat dan tak berujung. Mereka seperti gelombang mengerikan yang melahap segalanya. Pertahanan Yu Cheng dan Raja Abadi transformasi ke-8 itu langsung ditembus. Terutama Raja Abadi yang bertransformasi 8 itu. Dia dalam kondisi yang menyedihkan. Tubuhnya berubah menjadi sarang tawon dan kemudian meledak menjadi ratusan dan ribuan keping. Meskipun dia belum mati, dia tidak jauh dari kematian. Keinginannya hampir tidak terpelihara, tetapi tubuh abadi dan jiwa abadinya tidak dapat pulih dalam waktu singkat. Situasi di kota Yu lebih baik. Meskipun tubuh abadi dan jiwa abadinya belum terpisah, keduanya masih compang-camping dan penuh luka tusuk. Bahkan jiwa abadinya pun memiliki bekas luka. Dia terlalu ceroboh. Dia tidak menyangka Lu Ming memiliki senjata mematikan seperti pisau kristal. Pertahanannya tidak cukup kuat dan dia terluka parah. Bahkan Lu Ming sedikit terkejut dengan hasil ini. Awalnya dia mengira cukup dengan melukai Yu Cheng sedikit, tapi dia tidak menyangka akan melukainya begitu parah. Kalianlah yang akan mati sekarang. Lu Ming menyimpan akar spiritual yang kacau ke dalam kota abadi tertinggi dan menerkam ke depan. Ia menyatu dengan tombak dan menusukkan tombak Phoenix hitam ke Yu Cheng. Yu Cheng berteriak marah untuk menghalangi, tetapi dia terluka parah saat ini. Tubuh abadi dan jiwa abadinya penuh dengan luka pedang, dan pedang itu mengandung niat membunuh yang mengerikan. Ketika dia mencoba mengerahkan kekuatannya, niat membunuh akan meledak di tubuhnya dan memutus sirkulasi energi abadinya. Oleh karena itu, kekuatan yang dapat ia kendalikan sangat terbatas. Ia sama sekali tidak dapat menghalangi serangan Lu Ming. Dengan satu gerakan, tombak api hitam itu telah menembus pertahanan Yu Cheng dan menembus tubuhnya. Ah! Yu Cheng mengeluarkan raungan seperti binatang buas dan mengerahkan seluruh kekuatannya ke dalam pedang abadi miliknya. Ia menebas dua kali dan memaksa Lu Ming mundur. Kemudian, ia dengan panik melarikan diri ke belakang. Pada saat ini, dia tidak peduli dengan akar spiritual primal chaos-nya dan hanya ingin melarikan diri. Lu Ming mengeluarkan kuali abadi tertinggi dan memasukkan tubuh abadi dan jiwa abadi dari 8 transformasi Raja Abadi ke dalam kuali abadi tertinggi. Kemudian, dia dengan cepat mengejar kota Yu. Yu Cheng terluka parah dan berada di tengah badai petir yang kacau. Kecepatannya tidak secepat Lu Ming. Lu Ming dengan cepat menutup jarak di antara mereka. Yu Cheng ketakutan. Mungkinkah dia, Raja Abadi 9 transformasi yang bermartabat, seorang ahli di tahap puncak alam Raja Abadi, akan mati di tangan Raja Abadi 7 transformasi? Dia tidak mau menerima ini. Lu Ming, aku tidak akan mati kali ini. Saat aku pulih, aku pasti akan pergi ke alam yang dan menghancurkan alam semesta purba milikmu. Yu Cheng meraung marah. Pada saat yang sama, dia membakar energi abadinya dengan panik dan melarikan diri ke depan. Membakar energi abadinya,
kecepatannya meningkat satu tingkat. Dia terus menerobos petir yang kacau dan sebenarnya setara dengan Luming. Luming sebenarnya tidak dapat mengejarnya untuk sementara waktu. Tatapan mata Luming sangat dingin. Dia mengejarnya dengan saksama. Sebuah bilah kristal muncul di tangannya. Bab 5589 ras tidak diketahui. Luming memegang pisau kristal di tangannya. Selama jaraknya cukup dekat, dia akan menembakkan pisau kristal ini. Dia harus membunuh kota Yu ini. Jika dia membiarkan pihak lain lolos, dia mungkin benar-benar membunuh secara diam-diam untuk mencapai alam semesta yang sunyi itu. Dengan Yan Heng di alam semesta purba, dia tentu tidak perlu takut jika Yu Cheng sendirian, tetapi bagaimana jika pihak lain mengirim dua Raja Abadi 9 transformasi? Dia harus waspada. Keduanya, yang satu mengejar dan yang satu melarikan diri, terbang dengan kecepatan penuh. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mencapai tepi badai yang kacau itu. Seseorang ada di sana. Jantung Luming tiba-tiba berdebar kencang karena dia melihat beberapa sosok di hadapannya. Ada sekitar selusin dari mereka, masing-masing kekar dan kuat. Mereka berdiri di tengah-tengah petir yang kacau seperti dewa petir. Siapa itu? Mungkinkah dia berasal dari kosmos besar yang jahat? Para dewa abadi dari kosmos besar yang jahat telah kembali. Secara logika, seharusnya tidak demikian. Para dewa sejati itu berhasil melarikan diri dengan selamat, jadi mereka pasti tidak akan berani kembali. Mereka pasti akan melarikan diri kembali ke kosmos besar yang jahat untuk melaporkan masalah ini. Namun, tempat ini sangat jauh dari kosmos besar Yin yang jahat. Bahkan jika para dewa sejati terbang dengan kecepatan penuh, mereka akan membutuhkan waktu lebih dari setengah bulan. Bagaimana mereka bisa kembali begitu cepat? Ada orang-orang dari kekuatan lain selain kosmos besar Yin yang jahat. Asyik, tiba-tiba, sesosok tubuh kekar menerobos petir dan bergegas menuju kota Yu. Ia memegang kapak perang, dan mengayunkannya ke arah kota Yu. Kapak perang itu menjadi sangat besar dan kekuatannya sangat mengerikan. Kapak itu tampaknya mampu membelah langit dan bumi, dan membelah badai yang kacau. Menghadapi kapak ini, Yu Cheng yang terluka parah bahkan tidak dapat melawan dan langsung terpotong menjadi dua. Meski ia tidak mati sepenuhnya, luka-lukanya makin parah. Sosok kekar itu menyingkirkan kapak perangnya, mengulurkan dua tangan besarnya, dan meraih tubuh Yu Cheng yang telah terpotong menjadi dua, meremasnya dengan kuat. Ledakan-ledakan-ledakan. Ledakan terus datang dari telapak tangannya, dan teriakan Yu Cheng pun terdengar. Kota Yu terus-menerus disempurnakan, dan jiwanya yang abadi terus-menerus dihancurkan. Pada saat ini, Luming akhirnya bisa melihat penampakan sosok kekar itu. Itu adalah raksasa. Benar, mereka tampak hampir sama dengan manusia, tetapi mereka jauh lebih tinggi. Raksasa di depan mereka tingginya sekitar 5 meter dan bertubuh kekar. Kulitnya seperti kuningan dan ada kilatan petir samar di atasnya. Petir yang kacau di sekelilingnya sama sekali tidak dapat melukainya. Aura raksasa ini sangat mengerikan. Itu adalah Raja Abadi dengan 9 transformasi. Saat berikutnya, selusin sosok di belakangnya juga menampakkan diri. Mereka semua adalah raksasa setinggi sekitar 5 meter, masing-masing memegang kapak perang. Mereka semua adalah Raja Surgawi. Pupil mata Luming mengecil dengan cepat. Totalnya ada 12 orang yang muncul di sisi lain, semuanya berada di tingkat Raja Surgawi. Luming berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Kau ingin pergi? Siapapun yang melihat kita pasti mati. Salah satu raksasa berbicara, suaranya seperti lonceng besar. Ia berjanggut hitam dan memegang kapak perang di tangannya. Ia bergerak dan mengejar Luming. Aura mengerikan itu menerobos petir dan menekan Luming seperti gelombang besar. 9 transformasi lainnya Raja Abadi. Selain dua Raja Abadi 9 transformasi yang menyerang sebelumnya, sekarang ada dua Raja Abadi 9 transformasi. Pria ini mampu mengejar Raja Abadi yang bertransformasi 9. Dia pasti punya beberapa kartu tersembunyi. Jangan ceroboh, ayo kita kejar dia bersama-sama. Pria kekar yang telah menebas Yu Cheng dengan kapaknya tadi berteriak. Dia telah menekan Yu Cheng dan mengejar Luming dengan kapak di tangannya. 10 raksasa lainnya juga mengejar Luming. Terlebih lagi, orang-orang ini semua sangat cepat, dan kilat di sekitar tubuh mereka mengalir seperti dewa petir. Badai petir yang kacau itu sebenarnya tidak berpengaruh pada mereka. Terutama dua Raja Abadi bertransformasi 9. Setelah ragu-ragu bahwa badai petir yang kacau tidak berpengaruh pada mereka,
kecepatan mereka lebih cepat dari Luming dan mereka menutup jarak di antara mereka. Orang-orang ini ras apa? Pikiran Luming sedang berpacu. Dia dengan cepat mencari informasi tentang ras-ras utama di lautan semesta. Pada akhirnya, mereka tidak tahu ras apa itu. Ada beberapa yang tampak mirip dengan orang-orang di luar lautan kosmik ini. Mereka tampak seperti manusia dan bertubuh tinggi. Beberapa di antaranya bahkan tingginya puluhan meter. Namun, tak ada seorang pun yang berbadan tinggi besar, dengan petir yang mengalir di sekujur tubuhnya, dan begitu banyak ahlinya. Terlebih lagi, aura orang-orang ini sangat istimewa. Mereka tampaknya bukan berasal dari alam yang atau alam yin, melainkan makhluk dari medan perang tingkat abadi. Benar saja, mata Luming berbinar. Itu benar-benar tampak seperti makhluk hidup dari medan perang tingkat abadi. Itu agak mirip dengan Kiu-Kiu atau mawar malam. Tapi bagaimana itu mungkin? Bukankah semua makhluk hidup di medan perang tingkat abadi berubah menjadi cahaya dan pergi? Bahkan jika ada beberapa yang selamat, mereka semua sudah menjadi gila. Orang-orang seperti Kiu-Kiu dan Darkross sangatlah langka. Untuk saat ini, dia hanya pernah mendengar tentang Kiu-Kiu dan Darkross. Alasan mereka bertahan hidup adalah karena ada entitas tingkat alam semesta di belakang mereka. Dan jika orang-orang ini adalah makhluk hidup dari medan perang tingkat abadi, bagaimana mereka bisa bertahan hidup? Saat Luming tengah memikirkan berbagai hal, dua Raja Abadi 9 transformasi telah mendekatinya. Luming tidak ragu-ragu dan menembakkan pisau kristal. Hati-hati, ada yang aneh. 9 transformasi berjanggut itu diperingatkan oleh Raja Abadi. Kemudian, dia menyerang dengan kapaknya. Sebuah sambaran petir melesat keluar dari kapak dan menghantam bilah kristal itu. Dengan suara ledakan, pedang kristal itu meledak. Niat membunuh dan niat pedang yang tak berujung melesat keluar dan menyapu ke segala arah. Meskipun dua Raja Abadi transformasi 9 telah membuat persiapan terlebih dahulu, mereka masih tersapu oleh niat pedang yang tak terbatas, meninggalkan sejumlah besar luka pedang di tubuh mereka. Akan tetapi, karena mereka telah waspada terlebih dahulu dan telah mengendalikan guntur yang kacau untuk melindungi diri mereka pada saat kritis, luka-luka mereka tidak terlalu serius, jauh lebih sedikit daripada yang terjadi di kota Yu. Akan tetapi, meskipun lukanya tidak separah sebelumnya, ia masih sedikit terpengaruh. Kidan darahnya agak tidak stabil, dan kecepatannya lebih lambat dari sebelumnya. Selain penundaan yang disebabkan oleh pisau kristal, Luming sudah terbang jauh. Lebih dari selusin raksasa masih mengejar, tetapi mereka tidak dapat mengejar Luming. Segera, Luming terbang keluar dari badai petir yang kacau dan dengan cepat terbang ke arah dunia bawah. Kedua belas raksasa itu berhenti setelah mereka keluar dari badai petir yang kacau. Jangan mengejar mereka. Ini belum saatnya bagi kita untuk menunjukkan diri. Kata raksasa berjanggut itu. Alisnya berkerut karena luka tusukan pisau di tubuhnya membuatnya kesakitan luar biasa. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya, mencoba menghilangkan niat membunuh dari lukanya. Namun, sulit untuk berhasil dalam waktu sesingkat itu. Niat membunuh ini, sepertinya mirip dengan penguasa penciptaan. 9 transformasi lainnya kata Raja Abadi. Ada beberapa kesamaan, tapi bukankah ketiga guru pencipta semuanya sudah mati? Kata raksasa berjanggut itu harus ditinggalkan oleh para master pencipta. Mari kita tinggalkan tempat ini terlebih dahulu dan keluarkan niat membunuh dalam tubuh kita dengan sekuat tenaga. Jika tidak, itu akan meninggalkan masalah masa depan yang mengerikan. Kata pria raksasa itu. Kedua belas sosok itu lenyap dari kehampaan kekacauan purba. Setelah Luming melarikan diri, dia tidak berhenti. Sebaliknya, dia mengarahkan perahu abadi tembaga ungu dan terus terbang menuju dunia bawah. Meskipun ia telah memperoleh beberapa pengalaman dari perjalanan ini, itu masih jauh dari cukup. Ia masih perlu lebih banyak berjuang untuk menenangkan dirinya. Bab 5590, aku datang untuk membantumu. Saat Luming mengemudikan perahu abadi tembaga ungu, dia mengeluarkan kuali abadi tertinggi dan memasukkan kekuatan abadi ke dalamnya untuk memurnikan Raja Abadi di dalamnya. Kuali abadi tertinggi berisi Raja Abadi 7 perubahan dan Raja Abadi 8 perubahan. Butuh waktu untuk memurnikannya, jika tidak akan mudah untuk membunuh mereka. Kedua Raja Abadi itu sudah terluka parah. Tubuh abadi dan jiwa abadi mereka telah terbelah menjadi ratusan dan ribuan bagian, jadi mudah untuk memurnikannya. Luming terus-menerus menepuk-nepuk kuali abadi tertinggi dengan telapak tangannya.
Bagian dalam kuali abadi tertinggi dipenuhi dengan api yang berkobar. Api ini sangat mengerikan dan terus-menerus memurnikan dua raja surgawi. Kedua raja surgawi itu terus berteriak dan mengumpat, tetapi Lu Ming tidak tergerak dan fokus memurnikan mereka. Beberapa hari kemudian, tidak ada lagi suara di dalam kuali abadi tertinggi. Jiwa-jiwa yang tersisa dari dua raja abadi telah hancur total. Selama dia terus menghabiskan waktu memurnikan daging dan darah yang tersisa untuk menghilangkan zat-zat berbahaya, itu bisa menjadi darah abadi yang paling murni. Setelah menyimpan kuali abadi yang dihormati, Lu Ming mengeluarkan akar spiritual kekacauan. Jiwa yang kacau itu berjuang keras. Tubuhnya seperti naga panjang, terus-menerus berputar dan berjuang. Namun, ia disegel oleh lebih dari 30 jarum baja dan tidak dapat melepaskan diri. Menyaring, sempurnakan, teriak Lu Ming dengan suara rendah. Dia memeras setetes darah dan meneteskannya pada akar spiritual kekacauan. Kemudian, dia mengedarkan energi abadinya, menutupi akar spiritual kekacauan, dan mulai memurnikannya. Prosesnya ternyata sulit. Dengan basis kultivasi Lu Ming saat ini, ia hanya butuh beberapa menit untuk menyempurnakan senjata abadi. Namun, ia butuh 3 hari untuk menyempurnakan akar spiritual kekacauan ini. Lu Ming membutuhkan waktu 3 hari untuk memurnikan akar roh kekacauan untuk digunakannya sendiri. Lu Ming menyadari bahwa akar roh kekacauan ini hidup. Akar spiritual kekacauan sangat berbeda dari senjata abadi. Akar spiritual kekacauan adalah sesuatu yang berada di antara tanaman dan senjata abadi. Tidak semuanya tanaman atau senjata abadi. Misalnya, labu pada akar spiritual kekacauan akan menjadi senjata abadi setelah dilepaskan. Lu Ming hanya bisa menjelaskan bahwa akar roh kacau adalah tanaman yang lebih tinggi dari tanaman biasa. Lu Ming juga menyadari bahwa labu pada pohon anggur itu belum sepenuhnya matang. Oleh karena itu, belum saatnya untuk memetiknya. Lu Ming menyimpan akar spiritual yang kacau di kota abadi tertinggi. Akar spiritual yang kacau itu secara otomatis berakar di tanah. Siapa ini? Pada saat ini, Lu Ming tiba-tiba waspada. Dia merasa ada sepasang mata yang mengawasinya dalam kegelapan. Dia berteriak dan mengamati sekelilingnya. Namun, dia tidak merasakan aura makhluk hidup apapun. Dia dikelilingi oleh kehampaan yang kacau dan tidak ada yang lain. Namun, perasaan sedang diawasi itu sangat jelas. Itu jelas tidak salah. Mengingat tingkat kultivasi Lu Ming, mustahil baginya untuk memiliki ilusi. Rambut Lu Ming berdiri tegak. Semua otot di tubuhnya menegang dan dia siap untuk pertempuran besar kapan saja. Orang ini bisa mendekatinya tanpa suara dan mengawasinya dalam kegelapan, tetapi dia tidak bisa menangkap jejak orang ini. Hanya bisa dikatakan bahwa orang dalam kegelapan ini sangat menakutkan. 9 transformasi Raja Abadi tidak dapat melakukan ini. Hanya ada satu penjelasan untuk setengah langkah menuju alam semesta. Alam semesta setengah langkah tengah memperhatikannya. Mungkinkah itu adalah alam semesta setengah langkah dari kosmos besar yang jahat? Tidak bagus. Asyik, Lu Ming melemparkan kitab suci kehampaan dan mundur dengan kecepatan yang amat tinggi. Namun, perasaan diawasi dalam kegelapan masih ada. Perasaan itu mengikutinya seperti bayangan dan dia tidak bisa menyingkirkannya. Tidak peduli seberapa cepat Lu Ming, itu tidak berguna. Lu Ming tidak lagi berharap untuk beruntung. Dia yakin bahwa keberadaan dalam kegelapan pastilah setengah langkah menuju alam semesta. Sebagai seorang kaisar yang baru setengah langkah memasuki alam semesta, mengapa kamu harus begitu licik dan bersembunyi? Keluarlah. Mati. Lu Ming berteriak pelan. Dia memegang tombak penghancur gelap di tangan kanannya dan mengeluarkan pisau kristal terakhir di tangan kirinya, siap bertarung sampai mati. Bahkan jika dia menghadapi alam semesta setengah langkah, dia tidak akan menyerah. Dia akan bertarung sampai mati. Lu Ming, kecepatan peningkatanmu sungguh mengejutkan. Dalam kegelapan, seseorang berbicara. Suara itu sepertinya datang dari segala arah, tetapi Lu Ming dapat menemukan sumber suara itu sekaligus. Ke kanan. Tatapan mata Lu Ming setajam pedang saat ia menatap ke kanan. His, kurang. Lu Ming perlahan mengucapkan 2 kata. Begitu suara pihak lain keluar, Lu Ming tahu bahwa suara orang ini jelas-jelas adalah suara Dike. Seperti yang diduga, sosok Dike perlahan muncul dan menatap Lu Ming sambil tersenyum tipis. Kau memang telah berhasil. Lu Ming menatap Dike. Tubuhnya masih tegang dan dia sama sekali tidak rileks. Terakhir kali, kesepakatan mereka telah berakhir, dan mereka masih bermusuhan.
Dike merupakan salah satu penyebab utama ketika tanah yang tak ternoda hancur dan Raja Manusia jatuh. Pada saat ini, Dike memberinya perasaan yang tak terduga, yang jauh melampaui 9 transformasi Raja Abadi. Dia jelas merupakan setengah langkah menuju alam semesta. Semua berkatmu aku bisa menerobos. Dike berkata sambil tersenyum. Lu Ming langsung teringat pada labu Kaisar Ning. Dike mungkin mengandalkan labu Kaisar Ning untuk menerobos. Namun, Lu Ming tidak punya pilihan saat itu. Ia tahu bahwa melakukan hal itu akan membantu Dike, tetapi ia tidak punya pilihan lain. Dan pilihan itu akan sangat menguntungkannya. Bagaimana kau menemukanku? Kau melakukan sesuatu pada gulungan abadi yang asli. Lu Ming bertanya dengan wajah cemberut. Dalam kekosongan yang luas dan kacau ini, dan dengan harta yang dapat mengisolasi deduksi padanya, Dike tidak dapat menemukannya sama sekali. Namun, pihak lain telah menemukannya. Ini hanya berarti satu hal. Lu Ming memiliki sesuatu yang dapat dilacak oleh Dike. Hanya salinan asli dari gulungan abadi yang diberikan kepadanya oleh Dike. Kau terlalu banyak berpikir. Aku tidak meninggalkan jejak apapun pada gulungan abadi yang asli atau melakukan apapun padanya. Aku menemukanmu melalui cara lain. Terakhir kali di medan perang tingkat abadi, kamu tidak memiliki salinan asli gulungan abadi-abadi, tetapi aku masih bisa menemukanmu. Dike tersenyum tipis. Metode apa? Wajah Lu Ming berubah lebih muram. Pihak lain sebenarnya punya cara untuk menemukannya kapan saja. Selain itu, dia adalah master yang tak tertandingi. Hal ini membuat Lu Ming gelisah dan tidak aman. Jika aku katakan bahwa genangan darah di tubuhmu lah yang menuntunku, akankah kau mempercayainya? Di mana katanya? Menggelikan. Itu tidak mungkin. Lu Ming mencibir. Dia sama sekali tidak mempercayainya. Dia sekarang tahu bahwa genangan darah itu telah ditinggalkan oleh Ye King. Bagaimana darah yang ditinggalkan Ye King bisa menuntun ke sana? Bukankah ini cerita fantasi? Aku tahu kau tidak akan percaya, tapi itu benar. Aku mencarimu kali ini untuk menyelamatkanmu karena aku telah menemukan bahwa kosmos besar Yin yang jahat telah mengirimkan alam semesta setengah langkah untuk membunuhmu. Jika kau terus maju, kau mungkin akan ditangkap oleh alam semesta setengah langkah kosmos besar Yin yang jahat. Di mana katanya? Mata Lu Ming berbinar. Ini masih sangat mungkin. Dewa sejati dari kosmos besar yang jahat telah melarikan diri kembali ke kosmos besar yang jahat. Kematian seorang Raja Abadi pasti akan membuat khawatir setengah langkah tingkat alam semesta di kosmos besar yang jahat. Adalah hal yang biasa bagi kosmos besar yang jahat untuk mengirim kosmos setengah langkah untuk membunuhnya. Namun pertanyaannya adalah, mengapa Dike mau menolongnya? Bab 5591, Aku adalah Raja Manusia. Mengapa kamu membantuku? Lu Ming bertanya dalam hatinya. Sekarang setelah kau mencapai alam Raja Abadi 7 transformasi, ada banyak rahasia yang bisa kuberitahukan padamu. Dike tidak menjawab pertanyaan Lu Ming. Sebaliknya, dia mengatakan sesuatu yang membuat Lu Ming penasaran. Lu Ming menatap Dike, menunggunya melanjutkan. Sebenarnya, saya tidak seperti itu. Perkataan Dike membuat Lu Ming sedikit bingung. Kau bukan siapa? Itu tidak mungkin. Saat itu, Raja Manusia Suanyuan menyegel jiwamu dengan tubuhnya, dan jiwamu akhirnya lepas dari tubuh Raja Manusia dan muncul kembali di dunia. Siapa lagi yang bisa kau jadikan dirimu kalau bukan siapa? Lagi pula, jika kau bukan Dike, bagaimana mungkin alam semesta setengah langkah di dunia bawah tidak mengenalimu? Lu Ming berkata dengan dingin. Dia tidak akan mempercayai pihak lain dengan mudah. Kau benar, tapi apakah aku harus menjadi Dike? Apakah tidak ada kemungkinan lain? Tidak mungkin kesadaran Dike telah sepenuhnya terhapus, dan kesadaran orang lain telah memasuki jiwa Dike dan muncul kembali di dunia. Dike berkata sambil tersenyum. Pupil mata Lu Ming mengecil. Dia harus mengakui bahwa itu bukan hal yang sepenuhnya mustahil. Namun, peluangnya sangat kecil. Dike adalah seorang Raja Abadi tingkat puncak, jadi sangat sulit untuk menghapus kesadarannya dan membiarkan kesadaran lain mengendalikan jiwanya tanpa merusak jiwanya. Mengambil 10.000 langkah mundur, jika itu benar, lalu siapa yang bisa melakukannya? Manusia Raja Suanyuan. Jantung Lu Ming berdebar kencang. Jika benar-benar ada seseorang di dunia ini yang mampu melakukannya, kemungkinan besar Raja Manusia Suanyuan lah orangnya. Itu karena tubuh manusia Raja Suanyuan lah yang kemungkinan besar akan menekan jiwa Dike selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya.
Tapi, bagaimana itu mungkin? Mustahil bagi Luming untuk mempercayai pihak lain hanya karena kata-katanya. Asyik, pada saat ini, Dike bergerak. Dia melangkah maju dan dengan cepat mendekati Luming. Jari-jarinya seperti pedang, dan dia mengayunkannya. Pedang Qi meledak, merobek Qi yang kacau dan menebas Luming. Ini adalah kitab suci pedang Suanyuan. Luming menggeram tak percaya. Dike jelas telah menggunakan kitab pedang Suanyuan. Luming telah menguasai kitab pedang Suanyuan hingga tingkat yang sangat tinggi, jadi dia secara alami dapat mengenalinya sekilas. Tidak mungkin dia salah. Kilatan pedang itu diarahkan ke bagian vital Luming. Luming merapal kitab suci kekosongan dan menghindarinya dengan cepat. Ia mengayunkan tombak laut gelap untuk melakukan serangan balik. Akan tetapi, jari Dike miring dan langit dipenuhi dengan cahaya pedang yang menyilaukan, yang dengan mudah menangkis tombak panjang Luming dan menebas Luming lagi. Terlebih lagi, Dike tampaknya sengaja menekan basis kultivasinya ke Raja Abadi 7 Transformasi, tingkat yang sama dengan Luming. Karena itu, Luming tidak lagi menghindar dan menghadapi serangan Dike secara langsung. Dia mengedarkan kitab suci tombak Kaisar Ming hingga mencapai puncaknya dan melemparkan lukisan Tao yang tak terhitung jumlahnya, kitab suci pedang Suanyuan, dan kitab suci pedang teratai hijau pada saat yang sama untuk melawan Dike. Akan tetapi, bahkan jika Dike menekan kultivasinya ke tingkat Raja Abadi 7 Transformasi dan bertarung dengan Luming di tingkat yang sama, Luming tidak dapat mengalahkannya untuk sementara waktu. Hal utama adalah penguasaan Dike terhadap sutra pedang Suanyuan telah mencapai tingkat yang luar biasa. Kesempurnaan. Benar saja, pengendalian Dike terhadap sutra pedang Suanyuan telah mencapai tingkat kesempurnaan. Dengan sutra pedang Suanyuan yang lengkap, dia dapat mengeluarkan kekuatan tempur yang mengerikan. Ini setara dengan kekuatan Raja Abadi 7 Transformasi yang merupakan setengah langkah ke alam semesta. Tentu saja, Luming belum menggunakan kekuatan penuhnya. Dia hanya menggunakan Trinitas di awal dan belum melepaskannya secara maksimal. Pada saat ini, dengan sebuah pikiran, Trinitas diaktifkan sepenuhnya. Daging, darah, dan jiwa dari ketiga tubuh menyatu bersama, dan kekuatan mereka melonjak. Setiap serangan Luming juga ditingkatkan. Dia menekan Dike dalam sekejap dan memaksa cahaya pedang Suanyuan milik Dike untuk mundur. 12 tangan penyegel. Pada saat ini, gerakan Dike tiba-tiba berubah. Cahaya pedang menyatu dan digantikan oleh jejak telapak tangan yang memenuhi langit. Di sekelilingnya, jejak telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya saling tumpang tindih dan menekan ke arah Luming. Ketika serangan Luming mengenai jejak telapak tangan itu, seolah-olah mengenai sepotong kulit elastis dan terpantul. Jejak telapak tangan itu terus menekan ke arah Luming. 12 tangan penyegel adalah salah satu teknik pamungkas Raja Manusia Suanyuan. Bahkan Raja Manusia kecil senior tidak mempelajarinya sepenuhnya, jadi bagaimana dia bisa menggunakannya? Mungkinkah dia benar-benar Raja Manusia Suanyuan? Luming sangat terkejut. Dike telah menampilkan dua keterampilan unik Raja Manusia Suanyuan berturut-turut, dan keduanya telah mencapai alam kesempurnaan. Di dunia ini, satu-satunya orang yang mampu mengolah kedua seni tertinggi ini ke alam tertinggi mungkin adalah Raja Manusia Suanyuan. Tidak, ada kemungkinan lain. Tubuh Raja Manusia Suanyuan telah menekan Dike selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mungkinkah Dike telah menangkap tanda-tanda yang tersisa di tubuh Raja Manusia, dan dengan demikian menguasai keterampilan unik Raja Manusia? Itu tidak sepenuhnya mustahil. Oleh karena itu, berdasarkan ini saja, sulit bagi Luming untuk mempercayai bahwa Dike adalah Raja Manusia Suanyuan. Bagaimanapun, ini adalah masalah yang sangat penting. Jika Dike masih Dike, tetapi dia memperlakukannya sebagai Raja Manusia Suanyuan, akan ada konsekuensi serius. Merusak, serang, Luming berteriak pelan. Dia menarik kembali semua serangannya, menjadi satu dengan tombak, dan menusuk ke arah tertentu. Dengan suara keras, telapak tangan di arah itu runtuh terus-menerus. Pada akhirnya, Luming berhasil keluar dari pengepungan. Cahaya tombak itu meluas dan menusuk Dike. Dike segera mundur dan menghindari serangan itu. Sambil tersenyum, dia berkata, "Tidak buruk, tidak buruk. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menandingimu dalam pertempuran setingkat ini. Bukti apa lagi yang kau punya? Ini saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa kau adalah Raja Manusia." Luming menatap Dike dan berkata, "Benar sekali. Ini saja tidak cukup untuk membuktikan apapun.
Anda tidak hanya memiliki bakat dan potensi yang hebat, tetapi Anda juga sangat teliti. Bagus sekali. Dike tidak marah. Sebaliknya, dia sangat menghargainya. Lu Ming tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menatap ke arah pihak lain dengan tenang, menunggu pihak lain melanjutkan. Tahukah kamu bahwa genangan darah di tubuhmu ditinggalkan oleh Ye King? Di mana katanya? Aku tahu. Lu Ming menjawab dengan ekspresi tenang. Meski ekspresinya tenang, dia terkejut. Bagaimana pihak lain tahu bahwa genangan darah itu ditinggalkan oleh Ye King? Genangan darah di tubuhmu akan aktif bersembunyi saat berhadapan dengan orang lain, tapi tidak akan aktif bersembunyi saat berhadapan denganku, kan? Di mana lanjutannya? Lu Ming terdiam. Dia pun sangat penasaran tentang hal ini. Dengan tingkat kultivasi alam semesta setengah langkah milik Dike saat ini, wajar saja jika melihat noda darahnya, namun Dike juga dapat melihatnya sebelum ia mencapai alam semesta setengah langkah. Ini aneh. Selain aku, Xuan Yuan Yi juga seharusnya bisa melihatnya. Jika aku adalah kaisar manusia Xuan Yuan, maka itu masuk akal. Dike berkata sambil tersenyum. Pikiran Lu Ming berputar cepat. Banyak pikiran melintas di benaknya dalam sekejap. Mungkinkah Dike mengatakan kebenaran? Dia selalu bertanya-tanya mengapa genangan darah di tubuhnya tidak tersembunyi saat dia menghadapi Dike dan Raja Manusia Kecil. Ketika menghadapi orang lain, dia akan menyembunyikannya, termasuk Tang Feng. Dan menurut legenda, Raja Manusia Xuan Yuan adalah keturunan Ye King. Jika Dike benar-benar Raja Manusia Xuan Yuan, semuanya masuk akal.